Gojek pamit dari Vietnam. Gojek sayonara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Ya, dari Aceh sampai Papua dengan PT Gojek Indonesia yang saya pakai ya, ataupun perusahaan aplikator ojol lainnya. Ini gue lagi mengabarin bahwa per hari ini, Senin 16 September 2024, Gojek pamit di salah satu negara Asia Tenggara, yaitu The Golden Star alias bintang emas alias Vietnam. Bagaimana bisa Gojek pamit? Ini FYI aja, sebelumnya nih Gojek juga pernah pamit dari Thailand, yaitu Get, pada tahun 2021. Itu diakuisisi oleh AirAsia Indonesia. Gak ada yang tahu ya, mungkin ya. Tapi beritanya mungkin belum sebesar Gojek pamit dari Vietnam sekarang. Nah, tinggal satu-satunya Gojek go internasional tuh mungkin hanya di Singapura. Nah, mungkin Gojek kembali lagi ke pasar nasional ya untuk merajai aplikator online riding hailing di negeri sendiri. Nah, ini yang gue sungkan nih, kenapa yang bukan sungkan sih, yang kok penasaran kok bisa Gojek pamit dari Vietnam ya. Padahal pasarnya bagus ya. Kita lihat drivernya banyak ya. Udah sampai ratusan ribu lah gitu. Nah, udah banyak ratusan ribu mitra-mitranya. Nah, mungkin kita bisa lihat slide seperti ini. Ya. Dari CNN Indonesia, Gojek tutup di Vietnam per 16 September 2024. Nih, PT Gojek Tokopedia alias Goto mengumumkan tutup di Vietnam per 16 September 2024 hari ini. Di sana Goto membuka layanan GoViet. Corporate Secretary Goto Kusuma Hadiani menyebut penutupan ini mempertegas fokus perusahaan dalam mengembangkan dan memperkuat bisnis yang berpotensi tumbuh signifikan secara berkelanjutan. Perseroan ini pada hari ini mengumumkan bahwa perseroan ini telah mengambil keputusan untuk menutup wilayah operasional di Vietnam efektif mulai tanggal 16 September 2024 hari ini. Nah, katanya pada hari Rabu tanggal 4 September. Menurutnya penutupan bisnis ini di Vietnam ini sejalan dengan komitmen Goto untuk mendorong pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Nah, ia menjelaskan Vietnam adalah pasar yang sangat terfragmentasi dalam banyaknya pemain di bidang transportasi dan pengiriman makanan. Penutupan bisnis di Vietnam tidak akan berdampak negatif pada perusahaan secara keseluruhan, sebab sumbangan kontribusi GoViet kecil. Bisnis Vietnam kontribusi kurang dari 0,5% dari GTV ataupun transaksi kotor grup dan 2% dari GTV Business on Demand Service pada tahun 2024. Oleh karena itu, keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif secara material pada kegiatan operasional, kinerja bisnis, dan kondisi keuangan perseroan secara menyeluruh pangkasnya. Gojek berencana ekspansi ke negara lain di Asia Tenggara. Vietnam pun menjadi pertama yang dipilih untuk mewujudkan target tersebut. Pada 2018, Gojek hadir di Vietnam dengan nama GoViet. Nah, ya kita udah tahu ya, penyebabnya mungkin keuntungan di sana kecil. Ya tadi katanya 0,5% lah, atau 2% dari keseluruhan. Atau mungkin persaingan juga, ya kita tahu lah di Vietnam itu kompetitor sebelah itu yang paling merajai ya, yaitu Grab. Ya kita dengar-dengar seperti itu. Nah, mungkin kompetitor lebih besar, akhirnya pada milih mundur Gojeknya. Ataukah mungkin kasus sebelumnya juga pernah jadi di Indonesia, itu Uber. Uber pernah di Indonesia lalu menyatakan pamit dan driver Uber pada larinya ke Grab. Tapi ada juga yang pindah ke Gojek juga. Ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah GoViet di Vietnam ini diakuisisi drivernya ke Grab atau mungkin aplikator ojol lokal yang ada di Vietnam. Lalu ternyata juga banyak juga aplikator ojol di Vietnam gitu. Namanya pun bermacam-macam, sama seperti kita. Nah, itu kan akhirnya yang dulu orang ada ke Vietnam ada Gojek, sekarang udah nggak ada. Makanya bilang sayonara Gojek, Gojek pamit dari Vietnam.
Ya mudah-mudahan dampak ini hanya untuk Vietnam aja ya, dan jangan sampai ke kita loh. Kalau memang ini terjadi di Indonesia gimana nih? Ya, tapi kita jangan berasumsi buruk ya. Tapi kita kan nggak tahu kedepannya gimana gitu. Nah, di Thailand ternyata gate itu udah nggak ada men sejak tahun 2021. Diakuisisi oleh AirAsia, dan AirAsia pun katanya di Indonesia udah ada di Bali, tapi kita nggak tahu ya, belum pernah gemaknya itu di Indonesia. Itu ojol Malaysia ya, yang dimiliki oleh Bapak Tony Fernandes ya. Nah, itu sebuah maskapai sekarang juga menjadi perusahaan riding hailing juga, alias ojol juga. Nah, ini satu pelajaran bagi kita bahwa kita kehilangan salah satu negara lagi ya. Padahal itu ekspansinya dulu banyak ya. Vietnam, Thailand, Singapura. Tapi sekarang Gojek mungkin hanya untuk Singapura aja. Ya, ini untuk yang teman-teman yang belum tahu ya. Gue juga ngabarin aja. Tanggal 15 kemarin, hari terakhir GoViet beroperasi di Vietnam. Mungkin para ojol-ojol di Vietnam itu langsung meng-withdraw semuanya gitu. Nah, jadi udah nggak guna lagi, digunain lagi, dan nggak beroperasi lagi. Ya, moga-moga di Indonesia tetap jaya kapanpun lah Gojek ini. Tadi dan juga bisa ekspansi lagi ke negara lain. Ya, itu aja. Tetap semangat ya, walaupun di Vietnam tidak ada Gojek, dan kita tetap di Indonesia ada Gojek. Oke, my bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my shit, everyone, every time, ever you are, dimanapun anda berada. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.